Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Sekarang ini banyak yang ingin develop produk, software application, terutama para startup. Mereka pasti ingin develop software untuk startup mereka. Nah, ada yang develop sendiri, tapi banyak juga yang outsource ke vendor. Kenapa? Karena supaya gampang. Mungkin mereka nggak punya tim untuk develop, para startup ini lalu meng-outsource application kepada para vendor. Nah, bagi yang outsource ke vendor, pada prakteknya sering terjadi perdebatan, bahkan konflik selama proses development berlangsung. Nah, apa dan di mana masalahnya? Well, kebetulan saya pernah berada pada posisi kedua belah pihak, sebagai vendor dan juga sebagai user yang ingin develop software produk. Sebagai vendor, yang saya rasakan, yang saya lihat, kok klien sepertinya kurang realistis. Maunya banyak, mau ini, mau itu, tapi ganti-ganti requirements-nya. Jadi ada beberapa hal yang bikin repot dalam hal ini. Tapi sebagai user, saya juga merasakan sendiri apa permasalahan yang saya hadapi dalam mendevelop satu produk. Kalau dilihat dalam hal ini, masalahnya adalah pada approach yang dipakai untuk mendevelop produk, yaitu antara agile versus waterfall. Nah, apa masalahnya? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Sekarang, mari kita samakan dulu persepsi kita tentang project metodologi dengan model waterfall. Nah, konsep waterfall bisa digambarkan seperti pada gambar sebelah ini. Ada beberapa tahapan. Kalau lihat di sini, mula-mulanya selalu dengan fase requirements gathering, yaitu melihat apa nih requirements dari software yang ingin dibuat ini. Nah, setelah requirements yang dapat, lalu dicari solusinya. Nah, itu ada di fase design. Setelah solusi yang dapat, barulah mulai fase programming atau coding. Jadi para programmer mulai kerja di tahap coding. Setelah selesai, masuklah ke tahap testing. Nah, ada beberapa testing di sini, mulai dari ada system integration test sampai user acceptance test. Setelah semuanya selesai, baru masuk ke tahap deployment. Nah, yang saya ingin highlight di sini, di model waterfall, ini prinsipnya seperti air yang mengalir dari atas ke bawah. Dari tahap requirements gathering, turun ke desain, ke coding, dan seterusnya. Setelah turun ke bawah, nggak bisa naik lagi. Jadi nggak bisa mundur lagi. Hanya bisa maju, tapi nggak bisa mundur. Jadi di model waterfall, sifatnya tidaklah interaktif. Ya, kalau interaktif artinya setelah maju ke tahap berikutnya, dia bisa balik lagi, mundur. Nah, itu yang disebut interaktif. Dalam hal ini, nggak bisa interaktif. Hanya bisa maju saja, tidak bisa mundur. Jadi, implikasinya, setiap step di dalam waterfall ini harus komplit dan selesai sebelum bisa maju ke tahap berikutnya. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, setiap step harus lengkap dulu, baru bisa maju. Kalau belum lengkap, nggak bisa maju. Nah, selain itu juga implikasinya adalah step di dalam waterfall ini tidak bisa dilakukan secara paralel. Misalkan, requirements gathering dengan coding lakukan paralel, itu juga nggak bisa. Mungkin saja ada yang berpikir, requirements gathering kan cukup lama prosesnya. Nah, kita udah requirements gathering, udah dapet nih requirements beberapa. Lalu gimana kalau sambil jalan mulai coding dulu untuk requirement yang udah dapet ini? Itu disebut parallelism. Dalam hal ini tidak bisa seperti itu. Karena waterfall, setiap tahap harus komplit dan selesai dulu sebelum bisa maju ke tahap berikutnya. Jadi dengan kata lain, bahkan sebelum project dimulai, semua harus komplit dan detail dan di-fix sejak awal. Apa yang perlu dikomplitkan, apa yang perlu didetailkan dan di-fix sejak awal, yaitu adalah 3 hal ini, yaitu scope, schedule, dan budget. Nah, project scope adalah basically apa yang mau dibuat dari software ini. Itu harus sudah fix, detail dari awal. Selanjutnya,
project plan atau sebut schedule sini, itu juga sudah jelas dari awal sebelum project dimulai. Termasuk budgetnya, berapa biaya yang dialokasi untuk project ini juga sudah fix di depan. Nah, mungkin analogi yang mudah untuk hal ini, untuk waterfall model ini adalah seperti ketika ingin membangun satu gedung. Nah, coba bayangkan, orang sipil, civil engineering, ketika mereka ingin membangun satu gedung, dari awal semuanya udah komplit. Blueprint-nya lengkap, desainnya lengkap, project schedule, budget untuk gedung ini, semuanya sudah lengkap dan sudah di-fix sejak awal sebelum gedung itu mulai dikerjakan. Ya, jadi semuanya sudah lengkap di depan. Kalau project sudah mulai, gedung pembangunnya sudah dimulai, tidak ada lagi revisi blueprint, tidak ada lagi revisi, oh desainnya diubah, pakai teknologi yang berbeda. Itu nggak ada lagi. Coba bayangkan, bagaimana gedung bisa dibuat kalau misalkan proses iterasi, bolak-balik, bongkar pasang, nggak mungkin kan? Nah, makanya semua pembangunan civil engineering sifatnya lebih ke arah waterfall. Nah, dalam hal ini, software juga yang menggunakan model waterfall mirip dengan pembangunan gedung tersebut. Di sini saya ingin memperlihatkan model waterfall yang lebih detail. Nah, untuk proyek yang besar, ini sangat diperlukan. Makin detail, makin bagus. Tapi untuk proyek yang kecil, tentu bisa disimplify. Step-stepnya nggak perlu sebanyak ini. Nah, yang ingin saya highlight di sini yaitu bahwa semuanya fully documented. Semua dokumen yang dihasilkan dari menjalankan step-step ini harus terdokumentasi. Jadi, kalau ada suatu step yang sudah selesai, sudah komplit, itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah berupa satu dokumen yang sudah di-sign off oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pihak vendor dan juga oleh pihak klien. Nah, contohnya, untuk tahap requirements, ada satu dokumen yang namanya Software Requirement Specification atau SRS. Nah, dokumen itu harus di-sign off oleh kedua belah pihak. Jadi, itu sebagai bukti bahwa tahap requirements gathering telah selesai dan semua requirements dari software yang ingin di-develop sudah fully completed. Nah, kemudian tahap berikutnya, tahap design, yaitu solusi dari software yang ingin dibangun. Itu dalam hal ini disebut sebagai Functional Spec Design atau FSD. Itu pun juga harus di-sign off oleh kedua belah pihak setelah selesai dibuat. Nah, tahap berikutnya yaitu tahap coding. Apa bukti tahap coding selesai? Ya, tentu ada source code. Nah, source code itu pun perlu di-sign off oleh kedua belah pihak. Jadi, masing-masing pihak sudah ada bukti bahwa tahap ini sudah selesai. Lalu berikutnya, tahap testing. Di tahap testing ada test skenario yang di-approve oleh kedua belah pihak. Jadi masing-masing sepakat, ini loh yang mau dites, berupa tes skenario. Nah, hasilnya pun di-sign off oleh kedua belah pihak. Jadi, basically, di model waterfall, setiap tahap di dalam waterfall ini harus di-sign off oleh kedua belah pihak, vendor dan klien. Jadi dengan kata lain, tidak lagi perdebatan antara vendor dengan klien. Misalkan progresnya adalah sudah di dalam tahap testing. Ternyata waktu tahap testing ada yang bilang, wah ini ada fitur yang kelewat ini. Nah, dalam hal ini tidak ada lagi perdebatan salah siapa. Kenapa? Karena semuanya sudah di-sign off. Requirements di depan sudah di-sign off. Solusinya di fase desain sudah di-sign off. Codingnya pun sudah di-sign off. Jadi fase testing, kalau ada yang kelewat, bukan salah siapa-siapa. Memang sebelumnya belum di-define. Jadi bukannya kelewat sebenarnya. Jadi dalam hal ini tidak ada perdebatan lagi. Itulah benefit dari waterfall model. Jadi, di dalam waterfall model, sign off dokumen sifatnya adalah wajib. Jadi, harap diingat jangan sampai kelewat. Di dalam waterfall, semuanya terdokumentasi dan di sign off atau di approve oleh kedua belah pihak, klien dan vendor,
makanya sifatnya adalah mandatory. Sekarang coba kita bandingkan dengan project metodologi yang menggunakan model Agile. Nah, model Agile bisa digambarkan seperti di samping ini. Mula-mula ada user atau product owner. Dia adalah orang yang punya bayangan mau bikin apa ini. Software apa yang mau dibangun. Tentu dia punya bayangan. Fitur-fitur apa yang mau di-develop. Apa yang harus ada di dalam software. Nah, fitur-fitur itu dituangkan ke dalam apa yang disebut sebagai product backlog. Jadi product backlog basically adalah list of features dari software yang ingin di-develop. Nah, list ini tidak harus berurutan, bebas fleksibel. Begitu dia kepikir harus ada fitur ini, langsung dia tambahkan ke dalam product backlog. Jadi anytime dia kepikir ada fitur yang harus dibuat, dia langsung tambahkan ke dalam product backlog. Nah, kemudian product backlog ini ditranslate ke dalam sprint backlog. Basically, sprint backlog adalah task-task yang harus dikerjakan oleh para developer. Nah, task ini sifatnya tentu berurutan, ada prioritasnya. Kenapa? Karena mungkin tasknya saling interdependent. Jadi, harus task ini dulu dikerjakan, baru bisa task ini. Ada beberapa faktor yang menentukan kenapa task di dalam sprint backlog harus berurutan. Selain faktor technical, juga ada faktor lain. Misalkan dari kacamata product owner, task ini harus duluan, karena ini lebih populer misalkan untuk dipakai oleh user. Nah, sprint backlog ini lalu dijalankan oleh para programmer dalam beberapa sprint. Setiap sprint bisa antara 1 sampai 4 minggu. Lalu, tiap hari ada meeting yang disebut sebagai daily scrum. Nah, inilah adalah model Agile. Jadi kalau dilihat dalam hal ini, Agile ini cocok sekali untuk develop produk yang sifatnya inovatif. Kenapa? Karena produk-produk yang sifatnya inovatif belum bisa digambarkan secara lengkap dan detail sejak awal. Jadi dengan kata lain, scope dari software yang develop itu belum lengkap, belum detail dari awal, tapi berkembang secara incremental selama proses development. Saya rasa hal ini wajar sekali. Karena kenapa? Setelah develop berjalan, mungkin baru kebayang, wah harus ada fitur ini yang ditambahkan. Langsung dimasukkan ke dalam backlog, product backlog. Nah, itulah yang disebut sebagai Agile. Jadi dalam hal ini tidak ada gambaran lengkap di awal, tapi berkembang secara incremental. Nah, karena scope-nya berkembang secara incremental, itu di dalam product backlog tadi, ada implikasinya. Implikasinya adalah yang pertama, tentu schedule-nya pun mengikuti product backlog. Sambil produk berjalan, karena fitur-fiturnya ditambahkan, tentu timeline-nya juga makin bertambah. Mengikuti product backlog yang ditambahkan tersebut. Nah, selain itu, budgetnya atau cost-nya juga tentu akan mengikuti. Makin banyak fitur yang ditambahkan, cost-nya makin banyak. Ini semua akan mengikuti tentu penambahan dari backlog. Tidak dari awal ditentukan. Itulah konsep dan prinsip dari Agile Project Methodology. Nah, kalau kita ambil analogi pembangunan gedung, nggak mungkin pakai Agile. Secara logis mungkin Anda gampang memahami hal ini. Bagaimana mungkin kita mau bangun satu gedung yang besar? Kita nggak punya gambaran lengkap dan detail di awal. Kontraktor silakan bangun aja dulu. Ini yang saya kepikir, bangun ini dulu, dan ini dulu. Nanti beberapa bulan kemudian baru kepikir lagi, bangun ini. Wah, nggak akan jadi gedungnya. Jadi pembangunan gedung, walaupun gedungnya misalnya inovatif, tetap nggak bisa menggunakan Agile. Agile cocok untuk mendevelop software yang berupa produk. Sekarang coba kita lihat apa kepentingan dan prioritas yang dilihat dari kacamata vendor dan juga klien. Sekarang kita lihat dulu dari kacamata vendor. Vendor dalam hal ini maunya semua sudah pasti sebelum proyek mulai. Dia pengen kepastian dari scope
schedule dan cost dari project ini. Selain itu dia juga maunya tidak ada project gap atau project delay. Nah, contoh dari project delay adalah misalkan setelah project berjalan, lalu mendadak ada sesuatu sehingga proyek ini harus ditunda selama 1 bulan misalnya. Itu contoh dari project delay. Nah, vendor nggak suka hal itu. Kenapa? Karena dia sudah allocate resource. Kalau ada project delay, resource ini mau dikemanain? Basically nggak bisa kemana-mana. Harap diingat, resource sudah di-set dari awal untuk project ini. Kalau misalnya ada project delay selama 1 bulan atau bahkan 2 bulan, nah tentu resource-nya akan nganggur. Nah, supaya nggak nganggur, misalkan vendor berusaha dipindahkan ke project lain. Misalnya, setelah dipindah project lain, ketika project ini lanjut lagi, apakah resource ini bisa dengan mudah balik lagi? Nggak bisa, biasanya. Setelah resource pindah, biasanya sulit untuk balik lagi. Itulah sebabnya kenapa semua vendor, baik software maupun pembangunan gedung di civil engineering, mereka nggak suka kalau ada project delay. Kalau proyek udah berjalan, mereka maunya langsung berjalan non-stop tanpa ada delay. Nah, selain itu, yang berikutnya, vendor juga tidak suka ada perubahan. Well, change request itu memang unavoidable, tapi kalau bisa minim. Nah, jangan lupa, change request pun mungkin berbayar. Tapi harap diingat impact-nya. Coba kita ambil contoh. Misalkan total cost dari project ini 5M. Yang dibagi dalam 3 tahap pembayaran. Tahap pembayaran juga sangat penting bagi vendor. Nah, misalkan saja 3 tahap ini, tahap pertama adalah 1,5M, tahap kedua adalah 3M, dan sisanya 0,5M di tahap terakhir. Nah, misalkan mereka sedang kerja di tahap kedua, jadi setelah tahap kedua selesai, dapat 3M. Nah, unfortunately ternyata ada change request. User bilang, ini ada satu fitur yang sangat penting, harus masuk sekarang, nggak bisa nanti. Kalau ini nggak masuk sekarang, software-nya nggak bisa kita pakai, misalkan begitu. Ini saya cukup sering mendengar hal itu. Well, change request ini setelah dihitung, ini akan nambah biaya 50 juta. Dan usernya, wah nggak masalah, langsung di-approve. Tapi ternyata ini akan mendorong project selama 2 bulan. Jadi nilainya kecil, nggak besar, 50 juta, tapi akan mendorong 2 bulan. Coba bayangkan. Payment kedua sebesar 3M didorong selama 2 bulan oleh penambahan change request yang hanya 50 juta. Kalau dilihat, ini nggak worth it dari kacamata vendor. Coba sekali lagi, ingat-ingat. Ada penambahan project, tentu vendor senang, 50 juta, tapi ngedorong payment 3M selama 2 bulan. Siapapun pasti paham, ini tentu tidak menarik bagi vendor. Nah, itu dari kacamata vendor. Nah, sedangkan coba kita lihat dari kacamata klien. Klien ketika mendevelop produk, dia tidak punya gambaran lengkap dan detail dari awal. Ini wajar sekali. Untuk develop satu produk, apalagi yang inovatif, tentu nggak bisa punya gambaran komplit dan lengkap di awal. Jadi fitur itu datang secara berurutan. Fitur ini datang, nanti berikutnya ada fitur ini, dan seterusnya. Selain itu, fitur juga bisa sering berubah. Jadi setelah dia menambahkan fitur, lalu beberapa waktu kemudian dia pikir, wah ini fiturnya harus diganti, nggak seperti ini, nggak jadi deh, ganti fitur basically, ganti atau revisi fitur. Nah, itu pun sering kejadian. Tapi, walaupun demikian, klien tetap pengen dapat gambaran berapa nih total cost dari software yang ingin di-develop. Karena dia mungkin punya bisnis strategi tertentu yang ada hubungan dengan total cost ini. Selain itu, dia juga pengen dapat gambaran berapa waktu yang diperlukan untuk develop software ini. Nah, kira-kira itulah kacamata klien. Jadi klien tidak punya gambaran produk yang lengkap dan detail di awal, tapi tetap ingin punya gambaran berapa total cost-nya dan berapa waktu yang diperlukan untuk develop ini. Saya rasa wajar sekali. Satu startup tentu punya target. Dia ingin launching kapan dan budgetnya berapa untuk software ini. Nah, jadi ini sebenarnya adalah masalah antar project dengan produk. Vendor prefernya
bentuknya seperti project, tapi klien inginnya seperti produk. Nah, itulah makanya timbullah waterfall versus agile, di mana vendor prefer waterfall, sedangkan klien prefernya adalah agile. Jadi, vendor menginginkan kepastian seperti pada waterfall dari project, yaitu kepastian tentang scope, schedule, dan cost dari awal, sedangkan klien menginginkan flexibility dari agile dalam mendevelop satu produk. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, mungkin sudah bisa kita duga permasalahannya di mana. Jadi akar permasalahannya sebenarnya adalah klien ingin mendevelop satu produk dan dia menginginkan flexibility dari model agile. Tapi on the same time, dia juga menginginkan kepastian dari suatu project, yaitu kepastian tentang schedule dan budget. Jadi klien sebenarnya khawatir budgetnya sudah habis, tapi produknya belum jadi. Nah, bagi vendor, ini sebenarnya sulit untuk membuat satu proposal atau quotation yang tipenya produk, tapi menggunakan format untuk tipe project. Dan kalau ini misalkan dipaksakan, nanti sepanjang proses development bisa timbul banyak perdebatan dan juga konflik. Nah, saya bisa share satu contoh cerita. Ada yang menghubungi saya dan minta atau menanyakan, Pak Sumarpung, bisa nggak develop satu produk? Saya ingin membuat satu MPV, yaitu Minimum Viable Product. Kalau buat startup mungkin wajar sekali kalau mereka sebelum jadi produk yang besar, mereka bikin dulu satu produk yang disebut sebagai Minimum Viable Product. Wajar sekali. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, mereka sebenarnya belum dapat gambaran detail seperti apa sih MPV-nya. Saya tanya, scope-nya sampai di mana, Pak? Belum ada bayangan. Mereka bilang, bisa nggak detailnya nanti saja sambil jalan. Jadi mereka mengharapkan saya untuk mulai dulu dengan proses development, detailnya nanti sambil jalan baru kelihatan semuanya. Jadi dengan kata lain, sejak awal mereka belum mendapat bayangan lengkap tentang MPV ini maunya seperti apa. Sehingga mereka pengennya bikin dulu prototype supaya mereka ada bayangan. Baru dari situlah mereka tambah-tambah fitur atau revisi fitur. Nah, coba Anda bayangkan, kalau misalkan kita mau bangun gedung, bisa nggak bangun prototipenya dulu? Nanti habis itu baru bongkar pasang fitur. Bongkar pasang ini, bongkar pasang itu, revisi sini, revisi sana. Kalau di dunia civil engineering, mungkin semua orang paham, bongkar pasang itu ada physical waste. Di dunia software, nggak kelihatan physical waste-nya, tapi sama-sama tetap wasteful dan juga sama-sama costly. Nah, seperti saya bilang tadi, bongkar pasang boleh saja, tapi apakah klien mau menanggung semua biaya bongkar pasang ini? Seperti yang sudah kita duga, biasanya klien nggak mau menanggung biaya bongkar pasang ini. Kalau Anda lihat, akar permasalahan ini sebenarnya akan terreflek di dalam proposal dan kontrak antara klien dan vendor. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang biasanya berada di dalam satu proposal yang vendor berikan kepada klien. Nah, di dalamnya pertama, ada scope of work, yaitu berupa list of requirements dari software yang akan dibuat tersebut. Kemudian vendor juga menjabarkan solusi dan desain yang akan dia kerjakan dari software tersebut. Nah, di dalamnya juga ada project schedule berikut milestone-nya. Dan ada juga total biaya dari project ini, yaitu total cost yang klien akan bayar kepada vendor untuk pembuatan software ini. Kemudian ada payment terms atau tahapan-tahapan pembayaran selama proyek berlangsung. Berikut juga warranty yang vendor berikan pada klien untuk periode tertentu, misalkan 3 bulan. Nah, proposal ini selanjutnya akan dituangkan ke dalam kontrak
yang mengikat antara vendor dan klien. Nah, isi kontrak bisa banyak pasal, tapi ada satu pasal yang saya ingin highlight di sini, yaitu pasal tentang penalti denda keterlambatan. Pasal ini basically mengatur penalti atau denda yang dibebankan kepada vendor apabila vendor terlambat dalam mendeliver software sesuai dengan project schedule yang sudah disebutkan di dalam proposal tersebut. Nah, yang saya ingin highlight di sini, sumber keterlambatan dari software development bisa ada beberapa hal. Ada beberapa variabel yang menyebabkan satu software terlambat developnya. Tapi ada satu yang ingin saya highlight di sini, yaitu pendetailan fitur. Kalau misalnya fiturnya belum detail, belum jelas, belum lengkap dari awal, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Sumarpung tolong develop dulu, detailnya nanti menyusul sambil jalan. Nah, nanti setelah didetailkan, ternyata makan waktu lebih panjang dari project schedule yang sudah disebutkan di dalam proposal. Tentu ini akan membuat project timeline lebih panjang. Nah, ini adalah sumber keterlambatan project. Selain itu juga mungkin kalau klien merubah-rubah, merevisi detail fitur, ini juga satu sumber keterlambatan. Dan ini belum didefine secara detail dan lengkap dari awal project. Nah, sekarang coba Anda pikir, bagaimana bisa mengenforce pasar penalti di dalam kontrak kalau hal-hal yang mau di-enforce tersebut sebenarnya belum terdefinisi secara jelas dan lengkap di awal. Nah, inilah yang sering menjadi sumber konflik antara vendor dengan klien selama proses development berlangsung. Untuk mengatasi permasalahan ini, sebenarnya ada beberapa alternatif solusi. Yang pertama adalah dengan mendevelop sendiri, atau apa yang disebut sebagai in-house development. Nah, untuk itu, klien tentu perlu membentuk tim development internal. Nah, jadi mereka mesti hire semua role yang diperlukan. Misal saja, hire project manager, business analyst, system analyst, software architect, team lead, programmer, tester, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga perlu memanage semuanya sendiri. Mulai dari kualitas software yang di-develop, productivity dari semua yang berada di dalam tim development, dan juga hal-hal di dalam project management, seperti project scheduling dan lain-lainnya. Nah, tentu alternatif ini ada plus minusnya. Plusnya adalah scope-nya fleksibel. Terserah klien mau seperti apa. Fitur-fiturnya mau ditambah tiap hari juga boleh, mau direvisi tiap hari juga boleh. Betul-betul fleksibel. Schedule-nya tentu akan mengikuti. Cost-nya sudah fix, yaitu cost dari tim development itu sendiri. Nah, kelemahannya adalah tidak mudah untuk membentuk tim development yang strong. Mungkin bagi yang sudah pengalaman di dalam software development, tidak mudah untuk meng-hire programmer yang bagus. Dan retain and keeping them is also not easy. Nah, itu kelemahan dari alternatif pertama. Untuk itu, ada alternatif kedua, yaitu resource-nya bukan hire internal, tapi outsource dari eksternal. Ada perusahaan-perusahaan yang memang khusus menyediakan jasa seperti ini, menyediakan semua role, mulai dari project manager, bisa juga sistem analis, dan sebagainya. Mereka disebut sebagai perusahaan body shop, menyediakan resource yang diperlukan untuk keperluan internal development. Nah, dalam hal ini, berarti metodenya juga sama. Semua tetap di-manage sendiri. Kualitas produknya, maksudnya kualitas software, productivity, project management, dan lain-lain, semua tetap di-manage sendiri. Jadi, dengan kata lain, plusnya adalah scope tetap bisa fleksibel. Ada plus lain, karena outsource dari eksternal, resource-nya juga siap pakai. Jadi kalau misalkan ternyata mereka bilang, oh kita mau speed up codingnya nih,
Bisa nggak tambah 3 programmer? Tentu bisa. Tinggal minta kepada perusahaan body shop tersebut tambah 3 programmer. Jadi resource akan selalu siap untuk dipakai. Tapi kelemahannya adalah tentu lebih mahal. Nah, sekarang coba kita lihat alternatif yang lainnya. Alternatif berikutnya adalah metode apa yang disebut sebagai time and material basis. Dalam hal ini, semuanya tetap dimanage oleh vendor, baik kualitas software, productivity dari tim development, dan juga project management, semuanya dimanage oleh vendor. Tapi dalam hal ini, vendor dibayar oleh klien sesuai pemakaian. Misalnya, dihitung berdasarkan man days yang di-consume. Nah, plus minusnya. Plusnya adalah, yang pertama adalah scope-nya fleksibel. Jadi dalam hal ini klien boleh saja tiap hari nambah fitur, atau mau ganti fitur, bongkar pasang fitur tiap hari juga terserah. Very flexible. Karena bagi vendor, mereka dibayar berdasarkan man days yang di-consume. Jadi kalaupun ada bongkar pasang, man days-nya tetap dihitung. Jadi dalam hal ini klien tetap membayar vendor sesuai pemakaian, sesuai man days yang di-consume. Jadi dalam ini vendor juga tidak merasa dirugikan kalau ada bongkar pasang fitur atau revisi ganti-ganti, betul-betul terserah klien. Nah, problemnya adalah atau challenge-nya adalah klien selalu khawatir dengan productivity vendor. Sebagai contoh misalnya, klien memberikan satu fitur kepada vendor untuk di-develop. Lalu vendor itu bilang, fitur ini akan makan waktu 10 man days. Nah, klien lihatnya, loh kok lama amat ya 10 man days? Menurut pengamatan mereka, mestinya bisa ini 5 man days. Jadi vendor bilangnya 10 man days, sedangkan klien melihatnya bisa dengan 5 man days. Nah, hal ini yang sering menjadi perdebatan, yaitu perhitungan man days di dalam metode yang menggunakan time and material basis. Nah, sekarang coba kita lihat alternatif berikutnya, yaitu yang keempat. Menggunakan metode satuan task terkecil. Jadi ada task yang perlu di-define dulu dalam hal ini. Misalkan ada task yang small, ada yang medium, dan ada yang large. Lalu, task yang small, medium, large ini dihitung berapa cost-nya dan berapa lamanya atau schedule-nya. Nah, tentu disepakati antara klien dan vendor untuk task ini. Nah, kemudian ketika ada satu fitur yang diberikan oleh klien kepada vendor, fitur ini di breakdown menjadi ketiga task yang sudah di-define ini. By the way, ketiga task ini sekedar contoh saja, tentu bisa beda-beda. Tapi yang penting di sini adalah setiap fitur di breakdown menjadi task yang sudah disepakati baik cost maupun schedule-nya itu. Nah, sebagai analogi, mungkin di dalam dunia furniture ada yang disebut sebagai per meter lari. Jadi kalau Anda lihat, furniture itu kan sebenarnya juga bervariasi, macam-macam bentuknya. Tapi mereka punya satuan task terkecil dalam menghitung pricing. Mereka sebut sebagai per meter lari. Jadi kalau kita telepon vendor, tanya ini berapa harganya? Oh, di tempat kita untuk furniture per meter larinya harganya sekian. Jadi kalau ingin develop misalkan kitchen set panjangnya 3 meter, lalu udah ketahuan berapa cost dan berapa lama developmentnya. Nah, dalam hal ini analoginya sama. Breakdown menjadi task terkecil. Plus minusnya, penambahan scope tidak menimbulkan perdebatan juga. Karena fitur yang dikasih, waktu di breakdown, tasknya kan udah disepakatin. Dan breakdownnya sudah jelas, sehingga tidak ada lagi perdebatan. Nah, yang menjadi challenge adalah tidak mudah untuk mendefinisikan satuan task. Yang perlu di-highlight di sini adalah kuncinya adalah mendefine task yang nantinya ketika fitur di breakdown mudah breakdownnya. Jadi dengan kata lain, mesti di-define task yang ketika nanti membreakdown fiturnya itu mudah untuk di-breakdown. Seperti tadi, per meter lari. Kan untuk mengukur satu panjangnya satu kitchen set dalam meter kan mudah. Tinggal
menggunakan meteran. Nah, itu contoh analoginya. Dalam hal ini juga sama. Gunakan atau define task yang nantinya mudah untuk dipakai membreakdown fitur. Sebagai kesimpulan, saya ingin meng-highlight bahwa di sini permasalahannya bukanlah pada project metodologi. Jadi masalahnya bukan antara agile versus waterfall. Karena untuk mendevelop satu software produk, agile tetap yang paling cocok. Nah, masalahnya adalah pada business arrangement antara klien dengan vendor. Karena model turnkey tidak cocok dipakai untuk mendevelop satu produk. Nah, tapi ada 4 alternatif lain yang bisa dipakai. Nah, untuk itu, klien dan vendor perlu duduk bareng untuk menentukan alternatif mana yang paling acceptable bagi kedua belah pihak. See you next time.